Waktu penyampaian pidato esensial dan hak bicara diberikan kepada pembicara satu. Waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan kepada tim kami. Izinkan kami menyampaikan pidato esensial mengenai penerapan kegiatan literasi di sekolah dapat meningkatkan minat belajar siswa dalam pembelajaran. Literasi adalah kegiatan membaca, menulis, berbicara, dan memecahkan permasalahan-permasalahan. Dampak positif dari penerapan literasi di sekolah yaitu 1. Meningkatkan motivasi belajar siswa. 2. Meningkatkan minat belajar siswa. 3. Menambah pengetahuan bagi siswa-siswi. Yang keempat, meningkatkan kreativitas dan inovasi dalam diri siswa. Literasi merupakan salah satu metode pembelajaran yang sangat baik dan yang diterapkan di sekolah. Karena dengan adanya literasi, siswa dapat meningkatkan kemampuan yang ada di dalam dirinya. Tentu kita tahu bahwa setiap siswa memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Dengan adanya literasi ini, dapat menambahkan pengetahuan dan wawasan bagi setiap siswa. Masih ada banyak dampak-dampak positif dari adanya literasi ini di sekolah. Dengan adanya literasi, siswa dapat dengan berani berdiri di depan saat diminta untuk menjelaskan sesuatu. Literasi juga membuat siswa memiliki pemikiran yang luas. Baik, waktunya sudah berakhir. Mana tepuk tangannya untuk tim afirmasi? Terima kasih, silakan duduk kembali. Kita beralih ke tim oposisi. Silakan berdiri. Waktu penyampaian pidato esensial 2 menit untuk tim oposisi dan hak bicara diberikan kepada pembicara yang pertama. Dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada tim kami. Kami dari tim oposisi akan menyampaikan pidato esensial kami tentang penerapan kegiatan literasi di sekolah dapat meningkatkan minat siswa dalam belajar. Literasi adalah serangkaian yang merujuk kepada kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh siswa, baik berbicara, membaca, menulis, menghitung, maupun memecahkan masalah. Minat siswa adalah ketertarikan siswa terhadap suatu hal yang berasal dari luar diri mereka. Dengan diterapkan kegiatan literasi tidak dapat meningkatkan minat siswa, karena minat baca siswa yang kita ketahui sekarang ini semakin berkurang. Penerapan kegiatan literasi di sekolah tidak dapat meningkatkan minat siswa, karena dengan adanya penerapan literasi tidak membuat siswa menjadi rajin membaca, malahan membuat siswa semakin malas. Apalagi ditambah faktor kurangnya ketersediaan buku-buku bacaan di sekolah. Minat belajar siswa di Indonesia sangat rendah, dan dengan adanya penerapan literasi pun sama sekali tidak membantu meningkatkan minat belajar dari siswa sendiri. Siswa yang sudah malas akan semakin malas membaca karena kurangnya ketersediaan buku-buku. Bukan cuma itu, silakan bicara. Waktu sekian dan terima kasih. Waktu selesai. Mana tepuk tangannya untuk tim oposisi? Baik. Silakan duduk. Kita masuk pada segmen yang berikutnya.
berikut adalah segmen sanggahan. Untuk itu, kami akan persilakan kepada tim oposisi dan hak bicara akan diberikan kepada pembicara kedua. Silakan berdiri. Waktu sanggahan 3 menit atas pernyataan atau argumen pada pidato esensial dari tim afirmasi dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada tim kami. Kami dari tim oposisi akan menyanggah pidato esensial dari tim afirmasi. Terkait dengan mosi, penerapan kegiatan literasi di sekolah dapat meningkatkan minat siswa dalam belajar. Kami dari tim oposisi tidak setuju dengan mosi tersebut karena menurut kami, penerapan kegiatan literasi di sekolah tidak dapat meningkatkan minat siswa dalam belajar. Banyak faktor-faktor dari penerapan kegiatan literasi ini yang membuat siswa semakin malas belajar. Yang pertama, faktor kurangnya ketersediaan buku-buku bacaan di sekolah. Sekolah sekarang ini menerapkan kegiatan literasi baik sebelum pelajaran jam sekolah ataupun sebagai ekstrakurikuler. Tetapi dengan adanya kegiatan literasi ini, tetapi buku-buku bacaan yang ada di perpustakaan tidak memadai, membuat siswa semakin malas belajar dan tidak ada peningkatan minat belajar mereka akibat dari penerapan literasi ini. Penerapan kegiatan literasi juga dinilai tidak efektif karena terbuktinya sekarang masih banyak siswa yang malas membaca ataupun tidak bisa berbicara di depan umum. Lalu, apakah manfaat dari literasi bila masih banyak siswa yang malas membaca dan masih banyak siswa yang belum mempunyai mental percaya diri untuk berbicara di depan umum? Jika saudara tadi mengatakan akibat pengaruh positif dari literasi untuk membuat siswa berani berbicara di depan umum dan meningkatkan minat mereka dalam belajar. Jika sekarang ini kita lihat banyak sekali siswa yang semakin malas belajar atau membaca, bahkan jarang dan tidak pernah membaca. Mereka lebih memilih buat apa membaca, kalau membaca pun tidak membuat mereka pintar. Pemahaman ini yang pemahaman salah yang membuat dari adanya kegiatan literasi ini siswa semakin malas untuk membaca. Jadi di sini kegiatan literasi sama sekali tidak dapat meningkatkan minat belajar siswa karena siswa yang malas tetap malas dan tidak ada peningkatan dari dalam diri mereka. Jadi dengan tadi saudara mengatakan bahwa kegiatan literasi dapat meningkatkan minat belajar siswa dan dapat membuat siswa semakin percaya diri. Apakah saudara yakin? Apakah sekarang ini banyak siswa yang sudah benar-benar percaya diri dan bisa berbicara di depan umum dengan adanya kegiatan literasi? Karena kami rasa sama sekali tidak ada peningkatan dari dalam diri siswa, tidak ada dengan kegiatan literasi ini. Siswa tetap menjadi malas dan tidak ada peningkatan minat belajar dari dalam diri siswa. Masih ada waktu. Jadi kami tekankan sekali lagi bahwa penerapan kegiatan literasi di sekolah sama sekali tidak dapat meningkatkan minat dalam belajar. Oke, baik. Waktunya juga sudah berakhir. Mana tepuk tangannya untuk tim oposisi? Iya, silakan duduk kembali. Kita beralih ke tim afirmasi. Silakan berdiri. Hak bicara akan diberikan kepada pembicara kedua dari tim afirmasi. Waktu sanggahan 3 menit dimulai dari sekarang. Sebelum saya menyanggah argumen yang disampaikan saudara, saya akan menyampaikan kembali penyampaian dari teman saya bahwa literasi adalah kegiatan membaca, menulis, berbicara, dan memecahkan permasalahan. Saudara mengatakan bahwa dengan adanya literasi di sekolah, siswa menjadi malas. Tetapi justru dengan adanya literasi dapat membuat minat belajar siswa meningkat. Contoh positif dari literasi yang pertama dapat meningkatkan minat belajar siswa. Yang kedua, dapat melatih siswa agar bisa berdiri di depan dengan baik dengan menerapkan literasi di sekolah. Yang ketiga, dapat menambah sebuah pengetahuan yang luas. Dan yang keempat, dapat bisa memiliki pemikiran yang luas terhadap siswa.
Saudara juga mengatakan bahwa banyak buku-buku di sekolah tidak memadai. Apakah saudara tahu bahwa di era perkembangan saat ini, zaman semakin berkembang, jika buku di sekolah tidak lengkap, siswa-siswi bisa ke perpustakaan daerah. Contohnya, seperti di ED ini, ada dinas perpustakaan. Oleh sebab itu, kami sebagai tim afirmasi, kami sangat-sangat setuju dengan penerapan kegiatan literasi siswa di sekolah dapat meningkatkan minat siswa dalam pembelajaran. Masih ada waktu 1 menit lagi. Baik, saya akan melanjutkan argumen yang disampaikan teman saya. Tadi saudara juga menyatakan bahwa apa gunanya literasi? Apa contoh dari penerapan literasi ini? Sedangkan siswa saja berdiri di depan masih kaku dan masih tidak percaya diri. Contohnya seperti kita ini yang mengikuti lomba debat bahasa Indonesia. Kita dengan beraninya berdiri di depan dan mengikuti lomba debat bahasa Indonesia tanpa takut akan siapapun. Itu merupakan salah satu contoh dari penerapan literasi. Jika saudara mengatakan bahwa literasi ini tidak membawa pengaruh yang baik bagi siswa, siswa semakin malas belajar. Itu kembali lagi ke dalam diri masing-masing siswa. Apakah dia mau untuk belajar ataukah tidak? Sekian dan terima kasih. Baik, waktunya juga sudah berakhir. Kita tepuk tangan dulu untuk tim. Silakan duduk kembali. Ya, silakan tim oposisi berdiri. Hak bicara akan diberikan kepada pembicara ketiga dari tim oposisi. Waktu yang sama 3 menit dimulai dari sekarang. Oke, baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Di sini saya akan menyanggah pendapat saudari. Tadi saudari mengatakan bahwa siswa dapat meningkatkan pengetahuan dengan adanya kegiatan literasi. Menurut kami sangat-sangat tidak setuju. Karena apa? Bisa kita lihat contohnya. Pada suatu pagi, sebelum kegiatan belajar mengajar siswa dan guru itu dimulai, contoh saja guru memberikan siswa tersebut sebuah buku untuk dibaca. Nah, banyak sekali yang kita lihat, mungkin siswa yang membaca adalah siswa-siswa yang duduk di depan, yang bisa dipantau oleh gurunya. Tetapi siswa-siswa yang ada di belakang, kemungkinan besar bahkan lebih banyak tidak membaca, dan mereka lebih mementingkan kesibukan-kesibukan yang lain. Dan tadi juga saudara mengatakan bahwa dapat melatih siswa untuk berdiri di depan dengan adanya kegiatan literasi. Menurut saya, di sini bisa kita lihat contoh di sekolah kita masing-masing. Banyak sekali siswa yang disuruh maju ke depan untuk mengerjakan salah satu tugas atau membuat sesuatu hal yang mewajibkan mereka berdiri di depan. Banyak sekali siswa yang beranggapan atau beralasan karena mereka malu, karena mereka tidak mampu berdiri di depan untuk memancarkan atau mengeluarkan argumen mereka. Jadi kegiatan literasi ini tidak meningkatkan belajar siswa. Nah, tadi juga saudara mengatakan bahwasannya contoh kegiatan literasi yang berhasil mendidik siswa dalam membaca atau berdiri di depan. Misalkan contoh kita yang berdiri di sini. Di sini kita berdiri hanya 6 orang saja, tetapi banyak sekali siswa yang ada di lingkungan sekolah yang tidak mampu berdiri di sini. Jadi dengan adanya kegiatan literasi, belum tentu semua siswa mampu meningkatkan minat belajar siswa. Kami kembali. Masih ada waktu, silakan ingin ditambahkan. Baik, terima kasih. Saya akan menambahkan argumen dari rekan saya. Tadi saudari mengatakan bahwa jika tidak ada ketersediaan buku, siswa bisa menggunakan perpustakaan daerah. Tetapi di sini kita lihat, apakah fungsi dari perpustakaan daerah benar-benar dimengerti oleh siswa? Yang kita lihat di sini, siswa banyak yang tidak mengetahui tentang perpustakaan daerah. Kita lihat perpustakaan daerah kabupaten kita kosong. Siswa sama sekali tidak berkunjung, jarang. Mungkin hanya 1-2 siswa yang berkunjung untuk membaca di perpustakaan daerah. Jadi dari sini, kegiatan literasi sama sekali tidak meningkatkan kemampuan belajar siswa. Gunanya apa kegiatan literasi bila pemahaman siswa dalam membaca pun tidak ada? Siswa yang malas tetap malas dan tidak
semakin sore semakin seru ya. Oke, silakan duduk. Kita beralih ke tim afirmasi. Silakan berdiri. Hak bicara akan diberikan kepada pembicara ketiga dari tim afirmasi. Waktu yang sama 3 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada tim kami. Di sini saudara menyatakan banyak siswa yang membaca yang hanya duduk di depan. Seperti yang sudah teman saya sampaikan tadi, bahwa itu kembali lagi di dalam diri masing-masing siswa. Justru literasi ini dapat mengembangkan minat siswa, mulai melatih diri untuk berani, karena setiap Silakan lanjutkan. Belum, Anda dulu. Anda punya hak. Silakan. Waktu terus berjalan lebih cepat. Justru dengan adanya literasi ini ada banyak dampak positif dari literasi, yaitu 1. Dapat meningkatkan minat belajar siswa. 2. Melatih siswa agar bisa berdiri di depan dengan baik dengan menerapkan literasi di sekolah. 3. Dapat menambah sebuah pengetahuan yang luas. Dan yang 4. Dapat bisa memiliki pemikiran yang luas. Oleh sebab itu, kami sangat-sangat setuju dengan mosi perdebatan kita kali ini, yaitu tentang penerapan kegiatan literasi siswa di sekolah dapat meningkatkan minat siswa dalam pembelajaran. Ada yang mau ditambahkan? Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan melanjutkan argumen yang disampaikan oleh teman saya. Tadi saudara mengatakan bahwa di perpustakaan kita atau di perpustakaan daerah tidak ada pengunjung di sana. Siapa yang bilang kalau tidak ada pengunjung di sana? Saya adalah peserta PKL di sana. Jadi saya mengetahui berapa banyak siswa yang sering datang ke sana. Banyak siswa-siswa setiap minggu yang sering datang meminjam buku serta membaca buku di sana. Oleh sebab itu kami menyatakan bahwa literasi ini sangat-sangatlah penting bagi siswa-siswi. Oleh sebab itu mereka menyadarinya dan datang ke perpustakaan untuk membaca buku dan juga menyelesaikan tugasnya di sana dengan menggunakan buku-buku yang ada di perpustakaan. Masih ada waktu. Dan jika saudara mengatakan, apakah saat di sekolah, ketika guru menyuruh untuk siswa maju ke depan, apakah semua siswa akan maju? Oke, baik, waktunya juga sudah selesai. Kita tepuk tangan untuk tim afirmasi. Silakan duduk. Bapak Ibu Dewan Juri, sanggahan demi sanggahan sudah kita simak bersama. Untuk itu kita masuk pada segmen yang berikut, yaitu segmen simpulan. Untuk itu diberi kesempatan kepada masing-masing tim 3 menit untuk menyusun simpulan. Waktu 3 menit dimulai dari sekarang. Dan simpulan. Untuk itu dipersilakan kepada tim afirmasi untuk menyampaikan simpulan. Waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada tim kami. Saya sebagai pembicara pertama akan menyampaikan simpulan dari mosi perdebatan kita kali ini. Simpulan kami bahwa literasi adalah kegiatan membaca, menulis, berbicara, dan memecahkan masalah. Banyak dampak positif dari kegiatan literasi yang dapat kita rasakan pada saat ini. 1. Meningkatkan motivasi belajar siswa. 2. Meningkatkan minat belajar siswa. Yang ketiga, menambah pengetahuan bagi siswa dan siswi. Yang keempat, meningkatkan kekreativitasan siswa dan inovasi di dalam diri siswa.
serta dapat mengembangkan kemampuan-kemampuan yang ada di dalam diri siswa. Siswa juga tidak pintar dan tidak hebat dengan begitu saja jika tidak melalui proses pembelajaran, yaitu literasi. Dan kami sebagai tim yang setuju dengan mosi perdebatan kita kali ini menyatakan bahwa kami sangat-sangat setuju dengan mosi perdebatan ini, yaitu penerapan kegiatan literasi di sekolah dapat meningkatkan minat belajar siswa dalam pembelajaran. Masih banyak dampak positif dan pengaruh yang baik dari adanya pembelajaran literasi di sekolah. Dapat membuat siswa dan siswi lebih percaya diri saat berdiri di depan. Dapat menambah pengetahuan yang luas bagi siswa-siswi untuk memberikan kesempatan bagi siswa-siswi berbicara dan menyampaikan argumen pendapatnya di depan. Iya, baik, waktunya juga sudah berakhir. Sekian. Mana pendukung dari tim afirmasi? Iya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Kita beralih ke tim oposisi. Silakan berdiri. Belum persilakan berdiri, sudah berdiri. Ya, baik. Waktu yang sama untuk menyampaikan simpulan 2 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada tim kami. Kami dari tim oposisi akan menyampaikan simpulan. Penerapan kegiatan literasi di sekolah bukannya meningkatkan minat belajar siswa, malahan menurunkan. Seperti yang kita ketahui bahwa literasi adalah serangkaian kegiatan yang merujuk pada pembelajaran yang dilakukan oleh siswa, baik berbicara, membaca, menulis, menghitung, maupun memecahkan masalah. Dengan diterapkan kegiatan literasi di sekolah, dinilai tidak dapat meningkatkan minat siswa, karena seperti yang kita ketahui sekarang ini, kurangnya minat para siswa dalam membaca. Jadi di sini dapat kami simpulkan bahwa penerapan kegiatan literasi di sekolah tidak dapat meningkatkan minat siswa, karena dengan adanya penerapan literasi tidak membuat siswa menjadi rajin membaca, malahan membuat siswa semakin malas. Minat belajar siswa Indonesia sangat rendah. Dengan adanya penerapan literasi pun sama sekali tidak membantu meningkatkan minat belajar dari siswa sendiri. Dari mosi yang mengatakan bahwa penerapan kegiatan literasi di sekolah tidak dapat meningkatkan minat siswa dalam belajar, karena buktinya walaupun diterapkan kegiatan literasi, masih banyak siswa yang malas membaca, bahkan hampir tidak pernah membaca. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kurangnya sosialisasi guru-guru terkait dengan kegiatan literasi, sehingga membuat siswa tidak tertarik dengan kegiatan literasi tersebut. Yang kedua, kurangnya ketersediaan buku-buku bacaan. Pemerintah mengeluarkan kebijakan literasi tanpa menyesuaikan atau melihat ketersediaan. Iya, baik, waktu sudah Terima kasih, kami berakhir. kembalikan. Kita tepuk tangan untuk tim oposisi. Oke, silakan duduk kembali. Kembali kita beralih. Oh iya, kita sudah sampai pada simpulan. Minta maaf, silakan duduk kembali. Sepertinya ibu kurang fokus karena memang masih banyak penonton yang ada di depan yang masih setia menonton. Tepuk tangan untuk kita semua. Iya. Baik, masing-masing tim tetap mempertahankan dengan posisi mereka masing-masing. Untuk itu Bapak Ibu Dewan Juri, dengan berakhirnya simpulan dari tim oposisi, maka berakhir pula debat untuk babak semifinal pada peserta dengan nomor undian 02. Untuk itu seiring kita mengiringi langkah mereka ke tempat duduk, mari kita tepuk tangan sekali lagi. Silakan kembali ke tempat duduk.